Oke guys, selamat datang di channel Badars 17. Kali ini admin akan membahas lanjutan anime Kuronoso Kanshi berdasarkan light novel, atau bisa disebut juga dengan Black Summoner. Sebelum ke pembahasannya, alangkah baiknya bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe, biar channel ini bisa berkembang lagi ke depannya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Di video sebelumnya, Kelvin berhasil menahan pedang Sylvia dengan sihir pelindung. Dengan itu, 4 pedang yang Kelvin lemparkan ke Sylvia yang awalnya dijadikan oleh Sylvia pijakan untuk mencapai ke tempat Kelvin bergabung kembali menjadi shuriken dan terbang mengarah ke Sylvia lagi. Pada saat itu juga, Kelvin mengarahkan tongkat sabitnya pada Sylvia, tapi Sylvia dengan wajah yang masih datar tanpa ekspresi mengeluarkan sebuah mantra meteor glasial. Hingga setelah kata-kata itu keluar dari mulut Sylvia, sebuah meteor besar jatuh dari langit menuju ke arena pertarungan dengan perlahan. Meski meteor itu cukup untuk membunuh mereka berdua, namun Sylvia tidak dirugikan sama sekali, sebab Sylvia memiliki berkah dari naga es yang memungkinkan dia memiliki pelindung armor es yang kuat. Sementara Kelvin tidak memilikinya. Meski Kelvin bisa menggunakan sabit Pureas Deathseed untuk membelahnya, namun mengingat meteor itu cukup besar, kemungkinan pecahannya masih bakal bisa mengenai Kelvin. Pada saat Kelvin memikirkannya, Sylvia mulai membentuk perisai es di tangan kanannya dan mulai menyerang Kelvin dengan menusukkan pedangnya 3 kali ke arah tongkat senjata Kelvin secara berurutan. Kelvin terus mengayun dan dia terus menangkis dengan cara yang sama. Pertukaran itu sangat sengit dalam intensitasnya, meski hanya berlangsung beberapa detik. Kelvin tak menyangka Sylvia bisa mengikutinya meski dia terjun bebas dan tidak punya pijakan. Pada saat itu juga, shuriken raksasa menghantam sisi tubuh Sylvia. Akan tetapi, Sylvia masih bisa menangkisnya dengan perisai yang ada di tangan kanannya. Meski perisai itu hancur dan mematahkan beberapa tulang di tangan kanan Sylvia. Tetapi pecahan itu bersinar biru dan membekukan pedang hitam tersebut hingga jatuh ke tanah. Meskipun ada luka di sisinya, gerakan Sylvia tidak melambat sedikit pun. Sebaliknya, Kelvin merasa Sylvia semakin cepat dan semakin cepat, dan kesadaran ini membuat Kelvin bahagia. Sampai saat itu, Kelvin berhasil menjaga jarak yang sempurna untuk memungkinkannya menyerang Sylvia secara sepihak dengan jangkauan senjatanya yang lebih jauh. Tetapi sekarang Sylvia telah mendapatkan kembali pijakannya. Kelvin segera melepaskan Hyper Impact dengan harapan mengacak-acak es di sekitar Sylvia sehingga tidak bisa lagi digunakan untuk pijakan. Memahami bahwa mantra itu tidak akan memiliki efek langsung pada Sylvia sendiri. Namun, yang mengejutkannya, Sylvia berhasil mendapatkan kembali keseimbangannya dengan menendang shuriken yang membeku pada saat-saat tersingkat ketika shuriken itu melewatinya. Darah sudah berhenti menetes dari pelindung kakinya, menunjukkan bahwa luka yang di kakinya sekarang sudah sembuh. Sylvia seperti biasa tanpa ekspresi dan sama sekali tidak terpengaruh oleh serangan Hyper Impact yang terbang di sekelilingnya, mendekati Kelvin dalam sekejap. Alih-alih memilih untuk mendarat dan melakukan serangan, sambil mengatakan kalau Sylvia berjanji akan membunuh Kelvin. Tidak ada yang tahu apa yang akan Kelvin lakukan jika Sylvia memberi Kelvin ruang. Sylvia menunduk sabit besar Kelvin dengan menjatuhkannya ke atas dengan pedangnya, lalu melemparkan dirinya ke Helix Barrier. Sylvia menderita sedikit kerusakan karena melakukannya, tetapi penghalang itu segera runtuh dan hancur saat bertabrakan dengan Magic Armor Sylvia. Begitu Sylvia berada di dalam, Sylvia melemparkan semua momentumnya ke belakang pedangnya, menusuk penggelangan tangan kanan Kelvin. Menggertakkan giginya karena rasa sakit yang hebat, Kelvin melepaskan tongkatnya pada saat yang sama ketika Sylvia menarik pedangnya kembali. Dalam situasi saat ini, dengan lawannya begitu dekat dengan tangan dominannya terluka, sabit hanya akan menghalangi. Demikian pula akan sulit untuk melepaskan mantra apapun pada jarak ini. Setelah mendorong paralel processing sekeras mungkin, jawaban yang diberikan Kelvin adalah bahwa dia masih punya teknik tempur Sera.
Untuk menggunakan skill teknik tempur yang telah Kelvin salin ke skill Aether untuk menahan Sylvia, Kelvin telah melepaskan serangan lanjutan yang diarahkan ke leher Sylvia. Tapi Sylvia memblokirnya dengan mengorbankan tangannya yang sudah terluka. Lalu Kelvin mengaktifkan Sonic Acceleration untuk memberikan stack agility, dorongan eksplosif. Sekarang Kelvin lebih cepat dari lawannya. Dia berputar-putar di belakang Sylvia dan menahan rasa sakit melingkarkan tangannya di lehernya untuk mengecangkan tenggorokannya. Darah muncrat dari penggelangan tangan kanannya karena tekanan itu dan heal poinnya terus turun. Dengan meteor raksasa yang juga mendekat dari atas kepala waktu semakin cepat. Dengan mantra fly yang membuatnya tetap melayang, sekarang sudah tidak berfungsi lagi. Kedua sosok yang direkatkan itu jatuh bebas. Kelvin mengatakan jika bongkahan es raksasa itu mencapainya, itu adalah kemenangan Sylvia. Namun, sebelum itu terjadi, Kelvin akan membuat Sylvia pingsan dan mendapatkan kemenangannya. Tidak ada suara yang keluar dari mulut Sylvia saat dia berjuang mati-matian untuk keluar dari cengkraman Kelvin. Tapi itu tidak berhasil. Pikirannya menjadi redup dan cengkramannya pada pedang melemah. Namun Sylvia masih tidak mau menyerah. Dengan kekuatan terakhirnya, Sylvia meraih pedangnya dengan kedua tangannya. Untungnya tangan kanannya yang patah sudah cukup pulih untuk bergerak lagi. Sylvia mengarahkan ujung pedang yang gemetar ke dadanya sendiri, atau lebih spesifik hatinya. Bahkan Kelvin tidak punya waktu untuk bereaksi. Pedang Sylvia menembus hatinya sendiri sebelum menusuk hati Kelvin juga. Keduanya jatuh ke tanah dan sepersekian detik kemudian hancur di bawah bongkahan es yang sangat besar. Penonton telah terdiam. Udara berdering dengan gema yang memudar dari tabrakan yang memekakkan telinga. Panggung di mana kedua petualang itu bertarung telah hilang tanpa jejak, digantikan oleh kawah besar yang saat ini ditempati oleh bongkahan es yang sangat besar. Namun, ketidakhadiran yang paling mencolok adalah dari kedua kontestan. Mereka tidak berada di udara dan juga tidak berdiri di tanah. Renov kemudian meminta Goldiana untuk menjelaskan apa yang sudah terjadi. Goldiana pun menjelaskannya secara singkat bahwa saat jatuh, Sylvia menusuk hatinya sendiri bersama dengan Kelvin saat mereka jatuh. Kemudian meteor itu meledak di atas mereka. Renov bilang jika hati mereka sudah tersusuk, itu berarti sudah cukup untuk mengaktifkan mantra Oracle. Tapi di lain sisi Renov bilang apakah itu aktif 2 kali? Karena Kelvin dan Sylvia juga terkena tindihan meteor es. Mendengar itu, Goldiana langsung memberi perintah untuk menyelamatkan mereka berdua. Jeritan Goldiana membuat semua orang kembali bereaksi. Petualang tingkat tinggi dan prajurit terampil dari berbagai afiliasi melompat ke zona pertempuran. Tanggapan langsung mereka patut dipuji, tetapi mereka segera menyadari bahwa mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan tentang gunung yang sedingin es itu. Semakin dekat mereka, semakin bingung mereka dengan ukuran yang dihasilkan Sylvia. Saat semua orang berkeliaran dalam ketakutan, sosok tubuh berlari, menimbulkan awan debu besar di belakang mereka. Goldiana telah melompat keluar dari kursi komentatornya dan mengubah aura pertarungannya yang biasanya merah menjadi warna merah jambu. Kerumunan berpisah tanpa bertanya di hadapannya. Goldiana menyuruh mereka untuk keluar dari penghalang. Goldiana akan mencoba untuk memindahkan meteor es tersebut. Saat Goldiana memfokuskan auranya di sekitar tangan kanannya, bongkahan es raksasa itu tampak bergeser. Bahkan saat Goldiana berteriak, beberapa garis membentang di sepanjang permukaan komet. Setiap celah dibuat dengan serangan mengiris dengan senjata. Garis miring yang terbang naik ke langit menghancurkan penghalang kolet dan terbang ke kejauhan. Beberapa saat kemudian, seluruh bongkahan es mulai runtuh. Sekarang penghalang itu hilang, tidak ada yang mencegah potongan-potongan kecil tumpah keluar ke arena. Dan sementara itu tebasan berbahaya terus terbang, terus mengikis sisa es. Dengan itu Goldiana berteriak meminta kepada para penyihir untuk membuat penghalang baru. Runtuhnya meteor raksasa itu membuat tempat itu menjadi semakin berantakan.
Untungnya masih ada sedikit jarak antara tempat panggung dulu dan kursi tingkat pertama, jadi belum ada yang terluka. Tapi itu selalu lebih baik untuk aman daripada menyesal. Jadi setiap orang bertindak untuk berkontribusi dengan cara apapun yang mereka bisa. Tiba-tiba sebuah panah merah ditembakkan dari tribun. Dalam sekejap mata itu meledak menjadi nyala api. Es terus-menerus dicukur dari dalam oleh tebasan terbang misterius. Es itu dengan cepat meleleh dari luar. Nyala api secara bertahap mengencangkan jerat mereka, mengirimkan gumpalan uap yang sangat besar. Tak lama kemudian, tidak ada es yang tersisa. Krisis telah dapat dicegah tanpa satupun korban jiwa. Evil yang telah menembakkan anak panah bertanya apakah itu cukup melalui telepati kepada Kelvin. Dengan itu Kelvin menjawab bahwa itu sudah cukup dan berterima kasih pada Evil. Sekarang setelah esnya hilang, kawah itu kosong untuk dilihat semua orang, menampakkan lubang persegi di tanah di tengahnya. Semua mata tertuju pada lubang itu saat sosok muncul. Kelvin muncul dengan Sylvia di bawah salah satu lengannya. Tempat tersebut meledak menjadi tepuk tangan meriah. Oke guys, jadi gini. Setelah Sylvia menusuk hatinya dan Kelvin, mereka benar-benar mati sesaat. Namun, mantra Colette segera diaktifkan, bahkan sampai mengembalikan Kelvin ke kondisi tanpa pedang di dadanya. Sedikit bingung dengan pengalaman itu, Sylvia dan Kelvin bertukar pandangan kosong. Tanda tanya praktis melayang di atas kepala mereka. Kelvin masih memeluk Sylvia, tetapi semuanya terjadi begitu cepat sehingga Kelvin tidak berpikir penonton telah melihatnya. Jika mereka dibekukan dalam keadaan itu dan Nagua hadir, dia mungkin sudah gila karena marah. Tak satu pun dari mereka punya banyak pilihan bagaimana keadaannya, tapi beruntung bagi semua orang bahwa anjing gila Nagua terbaring di tempat tidur hari itu. Meskipun Kelvin dan Sylvia terbangun dalam keadaan bingung, situasinya masih belum aman. Yakni meteor glasial Sylvia masih jatuh dan itu hampir di atas kepala mereka berdua. Sekarang mantra Colette telah diaktifkan sekali, tidak ada gunanya melanjutkan pertandingan. Jadi Kelvin memeluk Sylvia, menyulap angin untuk membawakannya tongkat hitam bencana milik Kelvin yang telah jatuh di samping mereka, dan menggunakan siri jauh untuk gali apa yang secara efektif merupakan tempat pelindungan bom secepat mungkin. Untuk lebih yakin, Kelvin bahkan memperkuat tembok dengan adamantite rampar saat dia pergi. Hanya setelah tabrakan meteor dan konfirmasi Kelvin bahwa semuanya telah tenang, Kelvin memulai pekerjaan penggalian dari bawah menggunakan perias Dead Set. Kelvin tidak tahu seberapa besar benda itu sebenarnya, jadi dia menyesuaikan kekuatan tebasan dan memiringkannya untuk terbang langsung ke langit. Untuk memastikan tidak ada korban di atas tanah, juga Kelvin telah mengirim pesan telepati ke Evil dan yang lainnya meminta mereka untuk membantu di pihak mereka. Begitulah cara Kelvin dan Sylvia tetap hidup. Penanganan Kelvin terhadap situasi ini agak tidak tepat, tetapi hasil akhirnya memuaskan. Semua hal dipertimbangkannya. Kelvin bahkan tidak perlu mengaktifkan kartu trufnya, berkah dari Melvina di depan orang banyak. Dengan itu hasil dari pertarungan Kelvin dan Sylvia diumumkan oleh Colette yang sudah duduk di kursi komentator, yang sebelumnya itu adalah tempat duduk Goldiana. Colette mengumumkan bahwa pemenangnya adalah Kelvin, karena Sylvia telah duluan mengaktifkan mantra Colette saat menusuk hatinya sebelum mengenai hati Kelvin juga. Cara terampil Colette menyampaikan pernyataan menyebabkan penonton meledak menjadi sorakan hiruk-pikuk yang bahkan lebih tinggi. Kelvin menyaksikan teman-temannya bergegas ke arahnya dengan musik dari suara yang benar-benar tragis sebagai latar belakang. Kelvin juga tidak berpikir akan melupakan pertarungannya hari ini. Di sisi lain platform tontonan ada sosok sendirian di sana, memandang ke Kolosium dari tempatnya berdiri. Dan diketahuilah dia adalah Dandalba Jenderal Ordo Kesatria Baja Trisen. Setelah Kukudori menyapanya dari belakang, Dalba berbalik dengan langsung mengenali suara itu dari Kukudori. Tapi Kukudori tidak ingat kalau dia dan Dalba saling kenal secara pribadi.
Dalba bilang dia selalu mengingat wajah dan nama pejuang yang kuat. Namun bagi Kokudori, itu adalah ucapan yang menarik untuk seseorang dari negara yang membenci ras lain. Dalba bilang pendirian negara mungkin seperti yang Kokudori katakan, tetapi tidak ada yang benar-benar mendukung gagasan itu. Dan Dalba bilang sesekali Kokudori mendapatkan orang-orang sepertinya. Dalba tegaskan bahwa yang terpenting jika Kokudori berniat untuk mengambil logika dia sendiri yang ekstrim, maka Kokudori harus mengatakan kepadanya juga yang ada di bawah sana. Kata dan Dalba menuju ke arah Kolosium. Pada saat itu bongkahan es yang sangat besar muncul di udara dan Dalba mengakui kalau Lunoir sudah mendapatkan mantra rank esnya sendiri dan telah berkembang selama 2 tahun terakhir. Namun sekarang dia memakai nama Sylvia. Juga Dalba bertanya apakah Asle juga bersama Lunoir. Menanggapi itu, Kokudori bilang jika itu benar apa yang akan Dalba lakukan. Di sini Kokudori sedikit mengeluarkan aura intimidasinya. Namun Dalba jelaskan dia datang ke sini bukan untuk memaksa Lunoir dan Asle pulang. Jadi Dalba bilang pada Kokudori untuk jangan khawatir. Jadi gini guys, intinya di sini menjelaskan bahwa sebenarnya Sylvia itu aslinya bernama Lunoir dan berteman dekat dengan Sutola, keluarga kerajaan Trisen. Namun 2 tahun lalu Lunoir dan Asle tiba-tiba menghilang tanpa memberitahu Sutola dan Dalba. Hingga itu membuat Sutola sangat sedih karena Lunoir adalah satu-satunya teman curhat Sutola. Bahkan Sutola mengerahkan Black OPS untuk mencarinya, tetapi mereka tidak dapat menemukan apapun dan dia akhirnya tidak punya pilihan selain memanggil mereka kembali. Namun setelah sekian lama, Dalba tidak tahu kenapa Lunoir sekarang tampil sebagai petualang. Intinya di sini Dalba memberikan surat pada Kokudori dan memintanya untuk memberikannya pada Lunoir. Saat Dalba mau pergi, Kokudori bertanya apakah Dalba tidak akan bertanya kenapa Sylvia pergi. Menanggapi pertanyaan Kokudori, Dalba menjawab jika dia meminta Lunoir, dia juga kemungkinan tidak akan mau. Hal itu hanya akan menyalakan kembali perasaan penyesalan Dalba. Apalagi Lunoir menghilang tanpa sepatah kata pun bahkan kepada Sutola, teman terdekatnya. Dalba membayangkan alasannya cukup berbobot untuk mencerminkan pilihan itu dan bahwa keputusan itu tidak dibuat dengan enteng. Karena itu, Dalba bersedia menerima segala sesuatunya sebagaimana adanya. Bahkan Sutola juga telah memaafkannya. Setelah mengatakan itu, Dalba pun pergi menuruni tangga, mengangkat satu tangan sebagai perpisahan santai. Oke guys, cukup sampai di situ dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Salam nakama.